told your friend you're not okay. Tell me what's wrong, why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita di Best Creator 354. Ikuti terus agar tidak ketinggalan informasi channel berbagi pengetahuan supaya bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya serta share-nya agar channel ini terus berkembang, terus maju, dan bisa bermanfaat untuk semua. Oke, di konten kali ini kita akan membahas tentang Anthurium, khususnya Anthurium Hokage. Banyak yang bertanya-tanya, seperti apa Anthurium Hokage? Kenapa kok dinamain Anthurium Hokage? Sebenarnya ya biasa ya karakternya, tapi mungkin yang bikin menarik itu namanya. Ini hasil silangan saya sendiri. Kenapa saya namain Anthurium Hokage? Karena ini silangan dulu yang tidak sengaja saya silang dengan induknya Anthurium magnificum jenis kuping gajah. Jadi KG itu singkatan dari KG kuping gajah, dan Ho itu dari Hokeri. Dan sayangnya waktu itu Hokeri jenis hijau ya. Dan baru-baru ini saya menyilangkan dengan yang jenis varigata, tapi masih kecil-kecil. Dan ini dulu saya silangkan induknya Anthurium magnificum, pejantannya Hokeri biasa atau Hokeri hijau. Dan saya nama dengan Hokage dengan singkatan Hokeri X atau silang dengan KG kuping gajah. Karakternya perpaduan, dia setang dan tipikal daunnya dominan ke induk, dan pejantannya mengurangi serat kuping gajahnya seperti ini. Jadi perpaduan ya, ini perpaduan antara kuping gajah dan jenis Hokeri. Hokeri bertipikal setang pendek, berdaun lebar seperti sangkar burung, sedangkan jenis-jenis kuping gajah bertipikal bertangkai panjang. Dan di sini sudah saya silang juga ini, tapi belum tahu kita hasilnya ya. Ini calon-calonnya, calon mudah-mudahan jadi ini calon-calon bijinya. Jadi kalau kita menyilang, kalau jadi silangannya biasanya cuma sedikit, sobat. Jadinya cuma sedikit, berbeda dengan yang tanpa disilang, biasanya penuh. Ini paling nanti satu tongkol prediksi saya cuma jadi 10-20, nggak lebih ini. Jadi makanya kenapa harga Anthurium hybrid atau silangan itu mahal, karena jadinya sedikit. Saya banyak menyilang di sini, banyak sekali silang-silangan seperti di bawah ini. Ini silang-silangan semuanya. Dan ini campur, sayangnya masih campur aduk. Di sini karakternya berbeda-beda di sini, sobat. Mana ya? Saya ambil contoh yang sudah besar. Nah, misal seperti ini nih. Ini karakter kuping gajah sama Hokerinya sudah mulai nampak, tapi belum begitu jelas karena namanya masih kecil tuh, masih apa ya? Masih dominannya masih cenderung kadang dominan induk, kadang dominan jantan. Ini contoh Anthurium silangan yang masih kecil, yang masih belum terlihat karakternya ya. Banyak macam-macam. Dan saya rata-rata menyilang dengan tipikal sangkar burung dan tangkai panjang. Apa itu sangkar burung? Sangkar burung itu bisa dari Hokeri, Hokeri varigata seperti ini, Hokeri mawar, disilang dengan jenis tangkai panjang. Tangkai panjang ada kuping gajah, ada baloanum, ada bintang kejora, corong, dan lain-lain. Dan yang bertangkai pendek ini bisa, ini dari jenis anaconda. Ini seratnya tebal, karakternya seperti kobra tapi berbeda ya. Ini anaconda, seratnya tebal. Ini ada Germani Eka varigata, ini varigatanya. Jadi ketika kita menyilang, usahakan dengan yang berbeda karakter ya, supaya nanti menghasilkan perpaduan yang cantik. Cuma namanya penyilangan itu terkadang satu induk yang sama kita silang dengan tongkol yang berbeda. Misal satu induk ini punya 2 tongkol, kita silang dengan induk yang sama. Terkadang ya berbeda hasilnya, kadang satu tongkol aja bijinya berbeda dalam satu tongkol. Terus di sini misal banyak sekali ya yang tipikal sangkar burung. Ada ini Germani compacta. Ini ada Eka varigata juga yang jenis mint ini ya, yang kuning. Ada lagi nih yang radikan.
Radikan ini dia nggak mengeluarkan pejantan, dia hanya mengeluarkan betina. Jadi kita harus carikan pejantan untuk jenis radikan. Dan radikan itu termasuk ke jenis stang atau tangkai panjang. Ada lagi ini Anthurium predatoradiatum, atau bisa kita sebut dengan jari ya. Ini bertipikal tangkai panjang. Ini sudah saya silang, kita tinggal nunggu hasilnya. Sudah hijau. Ini biasanya yang tangkai panjang seperti ini saya silang dengan yang bertangkai pendek atau tipikal sangkal burung. Ini misal, kalau ini dulu saya silang, ini antara Hokeri dengan Jenmani, seperti ini jadinya. Karena dulu masih belajar ya, zaman dulu 2010-an ya. Jadi masih asal-asal nyilang. Pak sekarang mulai saya silang-silang. Misal dengan ini, kalau untuk jenis-jenis Black Beauty ini bisa kita silang dengan tangkai pendek sangkar burung. Tetapi bagusnya ini kita silang dengan jenis-jenis tangkai panjang seperti kuping gajah, jenis-jenis KG, jenis-jenis apalagi baluanum, bintang kerjora, corong dan lain-lain. Ini juga radikan ini sudah tongkolnya sudah saya silang kemarin, sudah panen. Oh ini masih ada nih bijinya nih. Nih seperti ini sudah saya silang nih. Ini ada biji yang jatuh ini, tumbuh dia. Ini pejantannya, ini induknya ini nih anaknya, kelihatan nggak? Nih, ini induknya ini kan biji yang jatuh kemarin. Ini satu tongkol ini cuman menghasilkan sekitar 10 biji nih sobat. Cuman ini kemarin ada yang jatuh, ini tumbuh, dilalah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti jadinya bagus. Ini saya lupa saya silang dengan apa, karena saking banyaknya kadang-kadang saya silang-silang aja. Cuman saya menyilangnya dengan yang berbeda karakter. Oke, jadi ketika kita menyilang kita harus punya banyak indukan ya sobat. Karena terkadang kita ingin menyilang dengan seperti ini, misal ini nih contoh keluar puting sarinya atau indungnya atau betinanya nih. Ini bisa kita silang dengan Anthurium jari yang ataupun Black Beauty. Kalau untuk jenis radikan ini bebas ya, disilang dengan apapun insya Allah bagus. Mau yang dari jenis sangkar burung ataupun jenis-jenis yang bertipikal daun yang berbeda. Tapi kelemahannya radikan ini, jika tidak disilang dia tidak jadi karena dia tidak punya putik sari atau pejantannya. Oke, kita lanjut ke sana. Kita sambil lihat di kebun kita, induk-induk kita. Ini seperti ini nih. Ini Magnificum Norte. Besar cantik ya seratnya ya. Magnificum Norte ini sering saya ambil serbuknya untuk menyilang radikan ataupun Hokeri. Kalau yang ini bisa disilang dengan yang bertipikal dengan stang panjang atau stang pendek, yang penting dia berbeda karakter daun, ataupun dengan yang Anthurium jenis sangkar burung. Nah seperti ini bisa disilang dengan radikan seperti ini. Tapi hanya saja terkadang ketika sudah siap induk ataupun lendir induknya sudah siap, terkadang kita tidak menemukan pejantannya, putik sarinya di sini. Ini belum ada putik sarinya. Makanya kita harus punya banyak indukan ya, karena di putik sarinya tidak selalu keluar. Ini contohnya, ini keluar nih dari jenis sorong nih. Ini putik sarinya, serbuk sarinya. Sambil untuk praktek ya, mungkin yang kemarin belum nonton channel kita untuk cara menyilang Anthurium, ini keluar hidung sari ataupun betinanya, lendirnya. Kita oleskan dulu. Ini bisa pakai kuas, bisa dengan tangan. Kalau saya lebih suka dengan tangan. Yang penting tangan kita bersih agar kita bisa merasakan. Jadi tidak boleh ditekan terlalu kencang. Kita oles seperti ini agar lendirnya lengket di sini. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk mengambil putik sari, serbuk sari. Serbuk sarinya biar lengket nih. Serbuk sarinya lengket di sini. Bisa lihat? Nih serbuk sarinya kita ambil. Ini kita ambil dari serbuk sari jenis corong ya. Lihat ya. Corong ini kita tempelkan di betina. Atau kalau mau kita kolaborasikan dengan yang lain juga nggak masalah ya. Karena jenis radikan ini bebas, bisa disilang dengan apa saja. Misal kita mau campur dengan jenis lain, apa ya? Kita cari yang terdekat. Coba kita cari yang terdekat, misal dengan yang bagus.
Kadang-kadang seperti ini sobat, meskipun banyak kadang untuk sehari itu sulit juga untuk dicari. Ya seperti itu, bisa dengan inilah nih, bisa dengan Germani ataupun Hokeri Variegata atau yang lain-lain ya. Karena ini berbeda tipikal. Kita cukup oleskan saja, bebas. Bisa dengan 1 jenis, 2 jenis, 3 jenis, berapa jenis. Oh ini kita ambil lagi lah, biar nanti jadi perpaduan. Ini dari kita ambil dari serbuk Anthurium pterodactyl atau Batman. Nanti untuk urusan jadinya nggak tahu mau jadi apa ini. Tapi insya Allah berbeda karakter dengan harapan bagus. Atau dengan jenis Crystallinum seperti ini. Crystallinum ini berdaun gelap, bagus ya. Bagus juga kalau untuk silangan dengan Anthurium sirih. Ya, sobat, ini untuk serbu-serbu yang bagus sebenarnya serbu seperti ini ya. Ini bagus sekali ini kalau untuk nyilang-nyilang sobat. Serbuknya putih seperti ini dan harus rontok-rontok. Dan nanti kalau sudah jadi seperti ini calon biji-bijinya ini. Calon bijinya nanti kita panen, kita semai di tempat yang lembab. Bisa kalau memang kita repot bisa diletakkan di sini. Yang penting tempatnya lembab karena lumut ini lembab. Jadi untuk proses apa namanya semainya cukup nggak merepotkan. Nanti ketika kita cabut juga sebagian lumut ikut di akar. Tapi ada beberapa metode juga ya, ada yang dengan tisu, ada yang di nampan. Sebenarnya hampir sama aja, intinya jaga kelembapan. Dan di potot ini ada bijinya nih, seperti ini. Nih, ini bijinya di dalamnya. Cukup diletakkan di seperti ini. Yang penting usahakan lembab, jangan sampai kering untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar, atau yang mau sharing-sharing bisa komen-komen di channel kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Serta tolong dibantu share-nya untuk kemajuan channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.